Lebok udah coy, ku copyright mau lebok loh tuh. Tak lei kalau rock play. Oh, gue cah teh aku sih tak lebu aja tak potong tak boleh grup WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Nanang MRK Dan saya Bang Ucup. Selamat datang di Wi-Fi Pedia. Di video kali ini kita akan mengkomparkan router-router legend. Apa ini routernya? Apa ini routernya, Cup? Kita ada 3 buah router yang ini berbeda dari masing-masing brand. Oke, brand apa ini? Ada TP-Link, Tenda, dan juga Totolink. Oke, kalau TP-Link ini ada TP-Link apa? Untuk TP-Link ada TP-Link WR840. WR840N, terus tendanya ada apa ini? Tenda ini F3 dan untuk Totolink ini N300RT. Ini adalah router-router yang paling banyak digunakan di Indonesia dan paling banyak di request untuk kita mengkomparkan 3 buah router ini karena mereka harganya cukup murah pertama, Bang. Ya, terus rate-nya juga hampir sama. Ya, untuk yang paling murah ada di siapa? Untuk yang paling murah ini dipegang oleh TP-Link. TP-Link WR840N ini harganya di rate berapa ini? 155 ribuan lah. 150 ribuan. Kalau Totolink harganya berapa, Cuk? Nah, untuk Totolink ini di harganya sekitaran 190 ribuan lah, Mas. Sampai 200 ribuan lah ya. 200 ribuan lah. Terus kalau tenda F3? Untuk tenda F3 ini di atasnya TP-Link harganya di 170 ribuan lah. Ya, ini ada yang jual di bawahnya. Ada juga kalau pas diskon produk lama biasanya dia harganya akan mahal. Tapi semuanya ini produk baru semua yang di depan kita. Karena nanti kita akan mengkomparkan benar-benar mengecek performanya dan saya ingatkan dulu kalau kita akan mengkompar 3 buah router ini, saya punya banyak sekali pengalaman dengan 3 buah router ini. Dan kalau misalkan kita mengkompar, bukan poin pertama bukan siapa yang paling bagus itu. Siapa yang paling bagus, bukan sih. Bukan, tapi lebih tepatnya sesuai dengan kebutuhan kita yang mana. Karena memiliki fitur yang berbeda-beda 3 buah router ini. Dan ini sekali lagi saya ulangi bahwa ini kita mengkomparkan 3 barang ini karena memang ini paling banyak di request oleh teman-teman Wi-Fi Pedia, sobat wifi semuanya, dan juga ini paling banyak router dipakai di Indonesia, terutama untuk yang RT/RW-net, terus yang butuh rumahan, router-router ini sering sekali dipakai. Nanti kita akan uji performanya, bagaimana jangkauan Wi-Fi-nya, bagaimana transmisi bandwidth-nya, dan apa saja bagaimana spesifikasinya. Kita tidak akan membahas detail, tapi kita akan mengkomparkan sebagaimana performanya dan fitur apa yang dimiliki oleh ketiga router ini. Begitu, Cop? Kita mulai dari apa dulu? Yang pertama kita mulai dari TP-Link lah. TP-Link WR840N. Paling murah di sini. Oke, untuk pertama adalah TP-Link WR840N. Ini sudah sangat sering direview dan sepertinya kalau misalkan kita bahas detail di sini rasanya akan sangat panjang sekali nanti videonya. Tetapi TP-Link WR840N ini spesifikasinya sekedar info saja, dia memiliki 2 buah port antena yang dia itu berapa dBi? 5 dBi masing-masing antena. Masing-masing antenanya 5 dBi, jadi dia ada 2 kali 5 dBi, artinya ada 10 enggak lah. Itu kan 2 kali 5 dBi dan masing-masing dBi setiap 5 dBi itu dia mampu menampung sekitar 5 user ya. Jadi dia TP-Link WR840N ini idealnya dia digunakan untuk 10 users. Dan dia memiliki 1 2 3 4 5 port Ethernet, yang 1 untuk WAN dan juga 4 port untuk LAN. Dia mempunyai fitur tombol WPS dan juga karena dia router memiliki banyak mode, juga dia standarisasinya masih menggunakan teknologi BGN. Jadi dia frekuensi Wi-Fi-nya di 2,4 GHz. Untuk TP-Link WR840N itu ya. Berikutnya adalah tenda F3. Ini harganya tadi berapa? 170 ribuan. 170 ribuan harganya, pokoknya di sekitar itu. Dia tidak mungkin lebih dari 200 ribu lah pokoknya si tenda F3 ini. Dia memiliki antena 3 buah. Paling banyak ini. Paling banyak di antara produk yang akan kita komparkan, dan ini 3 kali 5 dBi. Jadi tenda F3 ini bisa menampung kira-kira kalau setiap 5 dBi itu 5 klien, dia bisa sampai 15 klien atau 15 users. Untuk tenda F3 ini dia sama dengan TP-Link WR840N, jadi dia masih berteknologi BGN. Wi-Fi-nya 2,4 GHz. Untuk transmisinya portnya ada berapa, Cup? Ada 4 port. Ada 4 port Ethernet, 1 port WAN, dan 3 untuk port LAN. Dan karena dia router, dia juga memiliki fitur yang sama persis dengan TP-Link WR840N kurang lebihnya.
Dan itu saja sih, dia ada tombol WPS, lampu indikator yang sangat banyak, dan tenda F3 ini cukup banyak sekali digunakan oleh orang-orang di Indonesia. Berikutnya ada Totolink N300 RT. Ini adalah produk yang paling mahal di antara 3 router yang akan kita comparekan. Totolink ini memiliki 2 buah antena, 2 kali 5 dBi, jadi dia bisa menampung kurang lebih 10 users. Kalau dipakai lebih dari itu, mungkin dia akan terkendala, akan mengalami banyak kendala. Dan dia punya 1, 2, 3 port, 5 port Ethernet, yang 1 untuk WAN dan yang 4 untuk LAN. 4 untuk LAN, dan salah satunya dia punya fitur PoE atau Power over Ethernet. Jadi ini berbeda dengan router-router sebelumnya yang tidak ada PoE-nya. Totolink ini dia sudah PoE. Jadi kita bisa menghidupkan, menyalakan router ini tanpa adaptor, langsung dari LAN-nya aja. Uniknya Totolink N300 RT ini desainnya itu sangat unik sekali dan sangat dipikirkan oleh Totolink. Dia bisa diginikan ya, Cuk. Gangguan angin untuk menjaga stabilitas suhu dari Totolink N300 RT-nya. Dan juga punya tombol power. Ada tombol power, dan untuk WPS-nya ini di bagian depan. Di bagian depan ya juga. Ini build materialnya ini lebih oke sih, lebih solid daripada yang lain menurut saya ya. Dan Totolink ini juga banyak sekali fiturnya. Dia punya VLAN. Bisa ngatur VLAN, bisa kita manfaatkan untuk IPTV. Terus kemudian dia memiliki fitur QoS juga. Dan sangat update sekali si Totolink ini. Untuk ini Totolink N300 RT versi terbaru ya ini ya. Jadi ini nanti kita akan comparekan dengan router tenda F3 dan juga TP-Link WR840N. Oke, selanjutnya kita akan mencoba mengetes 3 buah router ini. Jadi nanti kita akan melakukan eksperimen di dalam ruangan dan juga di luar ruangan. Untuk yang di dalam ruangan ini nanti kita akan melakukan bandwidth test. Dengan menggunakan mikrotik kita akan masukkan seakan-akan bandwidth yang masuk ke dalam masing-masing router. Mereka kita akan bisa lihat dan baca dari tes yang dihasilkan oleh mikrotik nanti. Dan kemudian nanti kita juga akan coba di outdoor. Di outdoor ini nanti kita akan coba di mode jarak routernya. Di mode router. Jadi nanti kita akan mencoba menghitung jarak router mana yang bisa menempuh jarak paling jauh, dengan asumsi jarak tersebut adalah kita gunakan sebagai mode router dan juga mode WISP. Jadi jarak tangkapnya itu kurang lebih nanti akan sama dengan jarak sebarnya. Router-router kayak gini tuh biasanya dia akan seperti itu, sepengalaman saya. Dan nanti kita akan coba di outdoor menggunakan meteran supaya nanti lebih detail untuk jaraknya berapa, dia bisa memancarkan jarak wifi sampai berapa, dan nanti bagaimana performanya, siapa yang paling jauh. Untuk yang pertama kita akan coba tes bandwidth dengan menggunakan router-router ini. Kita akan mulai dari TP-Link dulu kali ya. TP-Link WR840N untuk yang paling murah. Nanti kita coba F3 dan kita coba Totolink N300 RT. Langsung saja kita akan coba melakukan bandwidth test untuk TP-Link WR840N. Gas kan? Oke, di sini kita akan coba untuk TP-Link WR840N-nya dulu, Cop ya. Siap, yang paling murah dulu. Dan untuk mengetes bandwidth, kita akan coba memasukkan bandwidth dari mikrotik RB1100 AHX4. Ini adalah mikrotik yang kemarin sempat kita review, dan saya kira ini mikrotiknya sangat layak untuk digunakan untuk ngetes seperti ini. Jadi karena portnya semuanya gigabit, prosesornya bagus, RAM-nya juga bagus, secara spesifikasi mikrotik ini sangat mumpuni untuk mengetes bandwidth dan yang besar-besar khususnya ya. Kemudian di sini untuk kabelnya kita menggunakan kabel Cat 6 bermerek Belden, dan konektornya pun juga Belden. Jadi ini benar-benar proporsional untuk mengetes bandwidth. Jadi saya akan coba masukkan kabelnya di port Ethernet 10. Oke, ini saya sudah tancapkan untuk TP-Link WR840N nya di mikrotik RB1100 AHX4. Jadi mohon maaf ini karena LAN-nya saya sungkan untuk memotong eman-eman ya. Jadi biarkan soalnya larang. Jadi kita ruwet-ruwetkan seperti ini saja, dan kita buka Winbox. Ini sudah terbaca RB1100 AHX4, dan saya coba konekkan Cop ini. Connect. Ya, ini sudah terbuka mikrotik AHX4-nya, Cop ini ya. AHX4 yo. AHX4 ARM. Kita buka tools, kita akan masuk di traffic generator. Ini sudah kita setting sedemikian rupa untuk traffic generatornya, untuk kita mencoba mensimulasikan memasukkan bandwidth ke TP-Link WR840N. Dan TP-Link WR840N nya juga sudah kita setting juga ya, supaya tidak memperlama durasi video, karena kita hanya mau mencari mana yang paling oke untuk menampung atau dilewati bandwidth. Dan di sini kita quick start.
Oke, quick start, TX template, kita tes Mbps-nya, kita akan coba masuki bandwidth 10 Paling kecil, 10 MB. Kita akan coba start 10 MB apakah 10 dia MB berhasil? biasanya. Nah, dinggo. Sini keluar ya, Cup ya. Loss packetnya masih 0. Yang perlu kita perhatikan adalah di bagian loss packet. Loss packet ini adalah data rate atau package yang hilang. Jadi package yang loss. Misalkan kita memasukkan bandwidth 10 MB, kalau di sini muncul angka, berarti angka tersebut adalah angka yang hilang, Cup. Jadi karena ini 0, tidak ada angka yang hilang. Jadi ini bandwidth yang masuk ke TP-Link WR840N masih sangat sempurna sekali. Dan ini 10 MB, dia masih sempurna ya. Kemudian kita akan coba stop. Kita naikkan, coba naikkan ya, Cup ya. Ya. Mau dinaikkan ke berapa? 30. 30. Kita akan coba naikkan di 30 Mbps. Internet 30 Mbps. Kita akan coba start. Nah, ini sudah mulai ada loss packet 1, tetapi ini tidak masalah. Masih aman. Masih aman. Yang sudah tidak aman adalah di atas 10. Kalau sudah di atas 10, dia sudah agak banyak maintenance, trouble. Ini 30 Mbps, RxTX-nya juga paketnya terkirim 30 Mbps. Dia menerima bandwidth 30 Mbps, jadi ini masih sangat ringan, Cup, untuk diangkat oleh TP-Link WR840N. Kita akan coba stop. Kita naikkan coba ke 90 Mbps ya. 90 Mbps. Kita coba start di 90 Mbps. Ini adalah Mbps. Nah, ini sudah mulai ada loss packetnya 3. Di 90 Mbps dia masih sangat lancar sekali. Tapi masih bagus sih, Mas. Ya. Nanti kita akan coba comparekan dengan router yang lain. Berarti kita ambil di data sekitar 90 Mbps. Loss packet yang paling besar muncul itu berapa? Nanti kita akan compare dengan yang lain. Ini di sini loss packet yang paling besar 3, Mas. Paling besar 3. 840 ya. Ingat-ingat ya. Ya. Loss packet paling besar yang muncul adalah 3. Di sini bisa terlihat jitternya dan juga pingnya. Dan ini loss packet yang paling besar muncul 3. Kita coba stop. Ini karena fast Ethernet saja untuk TP-Link WR840N ini. Mentok jadi di dia 100. mentok paling di 100. Jadi kalau misalkan saya coba kasih di 100 MB, Cup, dia kita start bandwidthnya, dia sudah tidak bisa mentransmisikan. Loss packetnya sudah sangat tinggi. Ya, dan ini dia hanya mampu menampung bandwidth atau mentransmisikan bandwidth 98 MB saja. Berkisaran ya. Ya, yang paling mentok dia di 98 MB. Sudah tidak bisa di atas itu. Dan ini paketnya, lossnya sudah keterlaluan. Sudah tinggi, tidak bisa connect. Sudah tinggi, nggak bisa connect ini. No internet. No internet, betul. Nah, ini kita stop, jadi kita akan nilai di 90. Jadi di angka 90 nanti loss packet yang terbesar muncul itu berapa? Untuk WR840N ini tadi 3. Kita akan coba di router tenda F3 untuk berikutnya. Gaskan. Oke. Berikutnya adalah router tenda F3. Ini masih sama metodenya. Jadi kita akan mengirimkan bandwidth generator, traffic generator dari Mikrotik, kemudian masuk ke tenda F3 ya. Kita akan coba uji. Kita lihat di bandwidth 10 Mbps dulu, Cup. Kita start coba. 10 Mbps. 10 Mbps. Nah, di sini bisa dilihat loss packetnya masih 0. 10 Mbps dan ini jitternya lebih stabil sih ini menurutku. 4 ini menyajikan angka yang sangat kecil dan ini loss packetnya 0, berarti aman ya di bandwidth 10 Mbps ya, Cup ya. Dan kita stop. Kita akan coba naikkan bandwidthnya di sama di 30 Mbps. Kita akan coba start untuk 30 Mbps ya, Cup ya. Oh, 1. Sama berarti ya, persis ya di WR840N ya. Loss packet 1 kita akan stop. Naikkan lagi coba. Kita berikan bandwidth 90 MB. Ini adalah bandwidth maksimal yang nanti kita akan jadikan patokan ya. Berapa loss packet terbesar yang muncul. Kita akan coba start di sini, Coba. Dia 27. Ini tadi 30 di TP-Link. Tadi loss packetnya 3, Des. 3 apa 30? 3. Ya, ini loss packet yang muncul ada terbesar 27 ya, Lur ya. Bisa dilihat tadi ada loss packet sebesar 27. Ini udah hilang loss packetnya. Dan ini kembali normal lagi di -1, -2, -1, -2 ini normal lagi dia untuk stabilnya di 2. Kalau tadi TP-Link WR840N stabil di 3 untuk loss packet yang paling besar. Dan berarti antara tenda N301 dan TP-Link WR840N sama sih sebenarnya. Kalau kurang lebih sama. Ini juga ya 2323 itu masih belum bisa kita lihat sih. Dari situ kalau misalkan membawa bandwidth
masih sama. Menurut saya performa YouTube kita stop. Iya. Dan kita coba di bandwidth 100 MB kita coba sih jarine Ucup request. Kita akan coba 100 lihat loss packetnya berapa? 210. Sampel itu, sampel podo. Iya, sama ya. Maksimal bandwidth yang bisa diterima fast Ethernet itu di sekitar 98,4 Mbps ya. Jadi ini tapi kadang bisa. Ini enggak HP ya? Iya. Ini enggak separah TP-Link WR840N sih. Kalau misalkan kita kasih bandwidth 100 Mbps dia masih bisa normal. Iya, ini dia lumayan ternyata lebih oke daripada TP-Link WR840N ketika kita berikan bandwidth 100 Mbps. Dia tetapi ada loss packet yang over. Kadang disconnect, kadang enggak ini. Kalau misalkan kita pakai. Kita stop dulu dan kita akan coba untuk yang Totolink N300 RT. Yang paling mahal lagi. Yang paling mahal lagi. Oke, berikutnya ini masih dengan metode yang sama dengan router Totolink N300 Paling RT. larang. Paling mahal. Ini kita akan coba mengirimkan bandwidth melalui HX4 masuk ke Totolink N300 RT. Ini buatan Vietnam. Vietnam ya. Ini Totolink yang made in Vietnam dan kita coba quick start. Kita masukkan bandwidth ini 10 Mbps. 10 lah. Kita coba start untuk yang 10 Mbps. Nah, di sini loss paket terbaca sangat besar dan Ewan nih. Iya, tidak ada jitter dan pingnya, Cup. Artinya ini tidak masuk. Tapi di sini LAN-nya kedip ya. Iya, kedip-kedip. Kedip-kedip sangat cepat. Artinya sebenarnya ada bandwidth yang masuk ke sini, tetapi mungkin ada firewall atau semacam apalah supaya mengakibatkan mikrotik kita tidak bisa menerima jitter atau jawaban dari router Totolink-nya. Dia berapa datanya? Raja Kita mau mengirimkan data namun tidak ada balasan oleh Totolink N300 RT-nya. Tapi bandwidth-nya masuk sebenarnya. Ini kalau kita bisa melihat CPU-nya dia jalan ini. Tapi kita tidak tahu. Di sini kita tidak bisa melihat loss packetnya, ya. Ini kita tidak bisa melihat loss packetnya. Jadi untuk Totolink N300 RT ini tidak bisa kita nilai, Cup ya. Jadi saya stop dengan metode traffic generator ini. Kita tidak bisa menilai untuk yang Totolink N300 RT ini. Padahal dia paling larang ya. Paling larang. Mungkin dia ada firewall atau apa-apa. Ada keamanan yang cukup rumit untuk kita coba melakukan bandwidth generator atau traffic generator ini. Jadi untuk tenda, TP-Link dan juga Totolink kita sudah coba. Hasilnya untuk traffic generator jauh lebih stabil yang tenda. Untuk Totolink ini kita tidak tahu hasilnya seperti apa. Berikutnya nanti kita akan coba menghitung berapa jarak WiFi yang bisa dipancarkan oleh ketiga router tersebut, yaitu tenda F3, Totolink WR840N dan juga Totolink N300 RT. Di sini nanti kita hanya mengecek untuk jarak pancarannya saja. Kita asumsikan, kita anggap bahwa jarak tangkapnya atau ketika kita menggunakan mode WSP mau nembak wifi, menangkap wifi, Cup, nanti kurang lebih jaraknya sama seperti jarak yang ditangkap oleh si router tersebut di mode AP. Jadi jarak pancarnya itu kurang lebih sama dengan jarak tangkapnya, kurang lebih seperti itu. Coba langsung saja kita akan coba untuk 3 router Totolink, tenda dan juga TP-Link. Oke, di sini kita akan menguji TP-Link WR840N-nya sudah tak taruh di bawah ini ya. Nanti kita akan uji router berikutnya dengan metode yang sama. Jadi ini saya sudah siapkan meteran. Ini sudah ada meteran. Nanti saya akan jalan meterannya dan saya akan ukur dengan HP saya. Ini WiFi-nya sudah saya konekkan. WiFi-nya namanya TP-Link 2A82. Ini saya akan jalan ke sana. Kita akan coba lihat jarak pancar untuk dia menjadi access point itu berapa meter. Kita akan monitoring dengan network monitor. Oke, ini sudah. Ini minus 36 dB ya. Di sini saya mendapatkan sinyal strength minus 36 dB. Saya akan coba jalan dengan meteran ini. Kita akan dapat sinyal berapa? Ini saya akan jalan. Ini saya sudah berjalan 20 meter. Bisa dilihat mendekat. Ini 20 meter ya. Ini saya mendapatkan sinyal strength minus 63 dB. Jadi sinyal strength-nya mulai turun di sini minus 65 dB, tapi dia bersinyal WiFi-nya di dalam HP ini masih terbaca full. Jadi saya akan coba jalan lagi ke sana lagi. Kita akan dapat sinyal strength berapa? Gas. Oke, ini saya di jarak 50 meter dari router dan routernya berada di ground, di tanah yo. Ini 50 meter dan saya mendapatkan sinyal strength minus 71 dB. Ini masih bisa digunakan untuk internet. Ini turun menjadi minus 74 dB, minus 71, bar sinyalnya mulai berkurang. Jadi antara 3 dan 2, 3 dan 2. Ini masih bisa digunakan untuk internet di jarak 50 meter ya.
Kita akan coba mundur lagi, kita akan coba tambah dia kuat berapa. Nanti kita akan uji di router yang berikutnya. Oke, kita akan mundur coba. Oke, sekarang saya sedang berada di jarak 63 meter dan saya mendapatkan minus 84 dB. Ini kadang-kadang dia naik menjadi minus 79. Kita ambil yang paling besar saja, yaitu minus 82 dB. Nanti kita akan uji di dua router yang lain, apakah dia mendapatkan sinyal strength yang lebih bagus dari ini atau justru lebih jelek dari ini di jarak 63 meter. Ini ya, di jarak 63 meter ya. Ini untuk TP-Link WR84N di mode router. WiFi yang mampu dipancarkan di jarak 63 meter adalah minus 83 dB. Kita akan coba untuk yang tenda F3 dan juga TotoLink N300RT. Kita gaskan. Oke, kita akan menguji router yang kedua, yaitu tenda F3. Kita akan menggunakan metode yang sama. Saya akan taruh di sini. Ini sudah nyala ya. HP saya sudah tersambung ke WiFi dari tenda F3-nya. Kita akan coba di mode access point WiFi yang mampu dia pancarkan jaraknya berapa. Ini antenanya ada 3 ini, 3 kali 5 dBi, dan kita akan coba dengan network monitor. Ini saya mendapatkan sinyal strength minus 34. Saya akan coba jalan ke sana lagi. Kita dapat sinyal strength berapa? Yuk, gaskan. Oke, ini saya di jarak 20 meter. Kelihatan ya, 20 meter ya ini. Ini angkanya 20 meter. Ini saya mendapatkan sinyal strength minus 72 dB dan sinyalnya sudah mulai berkurang. Ini tadi barnya antara 34, 34, 34 gitu ya, tidak pasti. Dan ini sinyalnya minus 62 dB. Yang saya dapat minus 62, minus 65. Kita ambil nominal paling besar lah, minus 65 di jarak 20 meter. Oke, kita akan coba jalan lagi di jarak yang sama seperti tadi kita meletakkan TP-Link WR840N. Oke, ini saya sudah berada di jarak 40 meter, bisa dilihat 40 meter, dan di sini sinyal strength-nya sudah minus 79 ya. Artinya jarak pancarnya tidak cukup jauh, lebih jauh jarak pancar dari router sebelumnya. Dan ini minus 72. Kalau saya coba ke sana lagi sedikit. Oke, ini saya sudah sejauh 55 meter berjalan dari router. Bisa dilihat 55 meter. Dan di sini saya sudah mendapatkan minus 79. Minus 79 ini harusnya dia kalau sudah digunakan internet sudah mulai terganggu ini. Kita ambil angka paling besar yang muncul ya. Tadi minus 77, minus 79, ini barnya sudah 2 bar. Jadi saya kira untuk tenda F3 ini dia pemancarannya ini minus 82 ya ini. Sudah sama dengan TP-Link WR840N sinyal yang muncul, strength-nya. Dan ini jaraknya saya kira, nah ini sudah loss, sudah hilang. Jadi tenda F3 mungkin hanya sekitar di jarak 50 meter saja untuk daya pancarannya. Kita akan coba router berikutnya. Lur, ini sudah router yang ketiga, yaitu TotoLink N300RT. Ini saya taruh jack yang sama juga di sini. Ini saya sudah konekkan ke HP saya. SSID atau WiFi-nya namanya TotoLink N300RT. Terus kita akan coba buka network monitor. Ini saya mendapatkan sinyal strength minus 21 dB ya. Kita akan coba di mode access point. Di mode router, sorry, dia memancarkan WiFi itu sejauh apa ya. Nanti saya akan coba jalan, kita akan coba jalan sekarang. Ini minus 19 dB ya. Saya akan coba jalan. Oke, ini di jarak 20 meter untuk TotoLink N300RT. Di jarak 20 meter kita mendapatkan sinyal strength minus 60 dB. Jadi ini cukup bagus sih jarak pancarnya. Ini minus 64, kita ambil angka yang terbesar, minus 64. Ini semakin besar angkanya dia semakin jelek ya. Kita akan coba jalan lagi. Kita dapat sinyal strength berapa? Oke, ini jaraknya 50 meter dan saya mendapatkan sinyal strength minus 69 ya di jarak 50 meter. Ini minus 70, minus, ini sinyal barnya mulai hilang satu. Ini cukup bagus ternyata jarak pancar dari TotoLink N300RT menurut saya. Ini minus 72, masih bisa digunakan untuk internet. Ini di jarak 50 meter, ini minus 75, tapi dia memang kurang stabil sudah ya. Ini saya akan coba jauh, lebih jauh lagi, mentok ke sana, coba. Oke, ini di jarak 57 meter, saya mendapatkan sinyal strength minus 72, minus 74 dB. Ini masih sangat bagus dan masih bisa digunakan untuk internetan. Kalau di jarak berapa tadi? 57 meter ya. 57 meter saya akan coba mundur sedikit. Ini saya sudah berada di jarak 62 meter. Coba syuting ke 62 meter. Oke ya. 62 meter ini saya mendapatkan sinyal strength minus 72, minus 74 dan sinyal barnya masih 1, 2, 3, masih 3 bar. Ini masih bisa digunakan untuk internetan, ini masih cukup lancar. Kalau minus 74 ini belum kuning.
Dan ini naik ke minus 68. Ini lebih bagus daripada dua router yang kita uji sebelumnya untuk di WiFi yang dipancarkan ya. Jadi antara Totolink, Tenda F3 juga TP-Link WR840N yang mendapatkan sinyal strength paling jauh adalah minus 72, yaitu di jarak 62 meter untuk Totolink N300 RT ya lur ya. Oke, jadi itu saja pengujian atau compare tentang 3 router ini. Mungkin tidak bisa mendetail terkait fitur-fitur yang dimiliki secara software dari ketiga router ini, Cuk. Nah, aku hanya cuman pengen coba sebenarnya dari router ini tuh jaraknya itu berapa, terus kemudian bandwidth yang bisa diterima itu berapa, karena itu jauh lebih penting daripada fiturnya. Fitur, karena tidak semua orang itu pingin fiturnya. Karena fitur bagus tapi performa jelek kanggo apa? Kayak apa? Kayak user race. Ora kayak apa? Kayak apa? Lah kepancing sih aku. Aduh. Dan kesimpulannya sekali lagi seperti yang di awal tadi sudah saya katakan, sebenarnya router ini ketika kita mau beli itu bukan mencari yang unggul itu siapa, tetapi Anda pastikan sesuaikan dengan kebutuhan jenengan semuanya. Jadi karena misalkan nih, kalau pengen kliennya banyak, Anda bisa memilih Tenda F3 karena dia daya tampungnya lebih besar daripada yang lain, dia bisa sampai 15 user. Karena antenanya 3 kali 5 dBi. Kalau ini mungkin sekitar 10 saja. Atau mungkin jenengan pengen yang males nancep ke kabel power, mau diinstalasi di jauh, kemudian pengen langsung dengan kabelan saja, bisa pakai Totolink karena dia punya PoE, fitur PoE. Atau jenengan pengen seperti saya yang pecinta TP-Link, entah jelek atau bagus, saya akan tetap beli TP-Link. Harganya murah. Karena harganya murah dan operable gitu. Jadi silakan disesuaikan dengan kebutuhan jenengan semuanya. Ini berdasarkan riset yang kami lakukan tadi ya lur ya. Dan sekian, kalau ada tutur kata yang salah saya mohon maaf. Nanang MRK pamit. Dan saya Bang Ucup pamit. Ini WiFi Pedia. Pedia. Tentu saya tidak punya salah. Iya.